Selamat pagi. Kusni Kasdut, lahir di Blitar, 1929. Masa kecil dihabiskan berjualan rokok dan permen di Terminal Bus Malang. Di masa pendudukan Jepang bergabung dengan Heiho. Setelah kemerdekaan bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat, cikal bakal TNI dengan pangkat sersan. Berjuang di front Jatim. Dijuluki si Kancil karena gesit menjalankan tugasnya yang unik, yaitu mengumpulkan dana revolusi dengan merampok, mencuri, membunuh, dan merampas harta orang kaya untuk dana revolusi. Salah satunya ia merampok orang kaya Tionghoa di Madiun dan menyerahkan hasil rampokannya pada sang komandan. Masa revolusi pun berakhir. Ribuan tentara direkrut menjadi tentara republik. Sisanya menjadi pegawai negeri. Sial, Kusni tidak resmi terdaftar dalam Kesatuan Milisi Pro Republik dan ditolak masuk TNI karena luka kakinya saat ditawan Belanda. Tidak ada pekerjaan, jadi penjahat. Memimpin komplotan perampok, salah satunya menggarong dan membunuh hartawan Arab Ali Bajenet pada 11 Agustus 1953. 31 Mei, merampok Museum Nasional Indonesia dengan menyamar menjadi polisi, menyandera pengunjung dan membunuh satu petugas keamanan, kabur dengan 11 butir berlian. Beberapa saat kemudian tertangkap, berpindah dari satu penjara ke penjara lain. 1969, vonis mati dijatuhkan Pengadilan Negeri Semarang. Selama jeda sebelum eksekusi, dia sempat kabur. Dari 8 kali usaha kabur, 3 kali saja ada yang gagal. Terakhir kabur 10 September 1975, ditangkap 17 Oktober 1975. Gerasi ditolak Presiden Soeharto melalui surat keputusan Presiden nomor 32 /G/1979 tertanggal 10 November 1975. Dieksekusi pada tanggal 16 Januari 1980. Muksin Tamnge, aka Temi atau Taufik, lahir di Kei 1938. Merampok sebanyak 397 kali dan mengorganisir 63 preman dari berbagai etnik di Indonesia, sejenis Robin Hood. Masa kecil sering menerima kekerasan dari sang ayah, belajar di madrasah, melanjutkan pendidikan menengah di Makassar, melanjutkan pendidikan jasmani di Denpasar. Sempat dipersiapkan menjadi pelatih olahraga dan akan diberangkatkan ke Biograd dalam rangka menyambut Ganeva atau Games of the New Emerging Forces. Namun batal karena tidak mampu membayar sejumlah uang ke Deplu, kembali ke Denpasar. Kembali lagi ke Jakarta dan menjadi preman di Pasar Senen yang sangat ditakuti. Target perampokannya adalah 1. Orang kaya yang penghasilannya tidak wajar. 2. Pegawai negeri yang memperkaya diri dengan menggunakan fasilitas negara. Kalau tindakannya jahat, dia menutupnya dengan menghatamkan Al-Quran. Rekor merampoknya 397 kali, menghatamkan Al-Quran 548 kali. Hengki Tupanwail, lahir di ND 17 Agustus 1932. Bapaknya Jacob Matthias Tupanwail, seorang pendeta mantan anggota KNIL, Koninklijke Nederlandsche Indische Leger. Zaman kolonial, anak-anak KNIL disebut anak kolong Ambon yang identik dengan kegarangannya. 22 Agustus 1944 menembak mati polisi militer Jepang atau Kempeitai dengan pistol, lalu dipenjara di penjara anak-anak Tangerang. Tahun 1944 memang tahun yang sulit buat ex-KNIL Ambon karena tekanan tentara Jepang. Tahun 1957, saat berusia 25 tahun, merampok Bank Ekonomi Nasional Bandung, di penjara 4 tahun 6 bulan. Pada tahun 1963 kabur dari penjara Bancai Bandung. Keluar dari sana aksinya menggila, menyatroni rumah hakim di Bandung, menggarongnya. Dan ini menyebabkan dia dikirim ke Nusa Kambangan dengan hukuman 11 tahun. Dalam setahun berhasil kabur, berenang menyeberangi laut menuju Pulau Jawa. Di Jakarta setelah kabur sehabis merampok Bank Nusantara, membunuh 2 orang, tertangkap lagi. Dalam waktu 13 hari sudah kabur lagi, hingga akhirnya diringkus di Tanah Abang dan tidak kabur lagi. 1966 diadili.
Hakim Tamrin Manan mengadili sendiri tanpa majelis hakim dan tidak ingin mengadili orang yang tangannya terborgol. Maka dia memerintahkan petugas untuk melepaskan borgol Hengki. Namun ternyata petugas kelupaan membawa kunci borgol, maka terpaksalah Hengki mendemonstrasikan keahliannya melepaskan borgolnya tanpa menggunakan kunci. Di sini dia divonis mati tahun 1969. Eksekusi dilakukan pada tanggal 5 Januari 1980. Hengki meminta dirinya untuk disalib seperti Tuhan Yesus. Era 80-an. Setelah eksekusi mati kepada para penjahat kakap di tahun 1980, pemerintah Indonesia melancarkan gerakan penanggulangan kejahatan secara besar-besaran. Tentunya bukan sekedar agenda penanggulangan kejahatan, namun ini tidak lepas dari agenda politik kekuasaan. Maka penetapan definisi penjahat harus berkaitan dengan agenda tersebut. Di tahun 1982, Kapolda Metro Jaya Maijen Polisi Anton Sujarwo berhasil menyikat perampokan besar dalam waktu tak lebih dari 16 jam. Dia mendapat penghargaan dari Presiden, dan Presiden berulang kali dalam beberapa kesempatan menyuarakan permintaannya pada polisi dan ABRI untuk mengambil langkah yang efektif. Berlangsunglah operasi celurit di Jakarta dan diikuti oleh kepolisian dan ABRI di kota-kota dan provinsi lain. Di kalangan masyarakat terkenal istilah Petrus atau penembak misterius yang menewaskan ratusan penjahat yang dianggap meresahkan masyarakat. Mendapat dukungan dari warga masyarakat karena pada era itu memang tindak kejahatan banyak terjadi. Mayat para gali atau gabungan anak liar dibuang ke laut, sungai, atau dibiarkan tergeletak di pinggir jalan, hutan, atau kebun untuk memberi efek jera ke masyarakat. Bati Mulyono, seorang korban perburuan gali yang sempat lolos dari penembakan, mengaku mengalami perjalanan mulai dari perekrutan sebagai kelompok milisi saat kampanye untuk menyukseskan pemilu. Dengan latar belakang di tahun 60-an masuk penjara karena kasus pembunuhan, ditambah pengalaman membunuh sipir penjara, dia direkrut oleh rezim Orde Baru. Kemudian dia diperintahkan untuk menjalankan perintah kotor pemerintah. Tugasnya adalah menjaga tegaknya rezim yang telah menang sejak tahun 1971. Maka dia menjadi orang yang berhubungan langsung dengan pucuk kekuasaan dan mengetahui semua agenda kotor yang dimainkan oleh pemerintah. Pada saat tertentu, pastinya sosok macam ini harus dilenyapkan karena keterlibatannya dalam sejarah gelap. Kejahatan struktural tersebut tentunya melibatkan banyak sekali orang. Maka dari sanalah angka ratusan penjahat mati dieksekusi peluru panas didapat. Sampai di sini kita tahu definisi penjahat memang dikonstruksi. Mereka dijadikan penjahat, kemudian mereka ditumpas. Film pertama yang diproduksi Indonesia sebagai sebuah negara adalah Darah dan Doa, disutradarai Usmar Ismail tahun 1950. Film ini menceritakan tentang Long March divisi Siliwangi dari Yogyakarta ke Jawa Barat saat agresi militer Belanda tahun 1949. Jika ini adalah tonggak awal perfilman Indonesia, maka masa itu perfilman dimulai dengan kisah-kisah revolusi kemerdekaan yang merekrut banyak sekali tentara relawan yang tak semua tertampung sistem. Hal ini bisa kita lihat dalam perkembangan di sinema selanjutnya di beberapa dekade setelahnya. Periode yang paling menggambarkan aktualisasi peristiwa sosial politik di Indonesia adalah era 80-an. Nyaris sepanjang dekade ini dapat ditemukan pola tutur yang selalu menceritakan kisah kriminalitas jalanan. Maka pada masa itu ada banyak sekali film laga yang diproduksi. Ini cukup mencolok karena tentunya film dianggap sebagai medium paling mutakhir untuk menyampaikan isu sosial yang berkembang di masyarakat. Namun sebagaimana diketahui pada masa itu tidak mungkin menyampaikan kritik secara gamblang, maka kreativitas membuat film harus dimaksimalkan. Lahirlah film-film laga yang terus mencari definisi-definisi tentang kejahatan. Ketidakgamblangan itu dimanipulasi dengan mengadopsi kisah-kisah dari komik lokal, bahkan dari kisah-kisah mistis dan horor, sebuah bentuk perlawanan terpendam pada dominasi kekuasaan. Gaya yang digunakan secara sekilas menggambarkan hitam putihnya kejahatan. Kritik samar disampaikan dalam bentuk alternatif peran yang berkuasa dan yang dikuasai. Bahkan terkadang untuk menghindar dari bersikap politis, di era ini sutradara benar-benar memproduksi film yang hiperrealitas.
seperti pola hidup yang diadaptasi dari film-film barat, di mana banyak perilaku ataupun dialog yang agaknya tak mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan banalnya, sensualitas perempuan sangat ditonjolkan sebagai bentuk pernyataan bahwa industri ini adalah produk yang bersifat menghibur, bukan politis. Film-film yang dihasilkan pada periode dekade 80-an menampilkan beberapa kemungkinan sosok-sosok penjahat. Umumnya mereka adalah mantan pejuang revolusi kemerdekaan yang menjadi ampas masyarakat. Mereka selalu menjadi sosok dalam lembar halaman sosial. Walau semua tidak lepas dari bagaimana agenda kekuasaan dijalankan, namun tidak digambarkan sebagaimana adanya karena kerasnya lembaga sensor bekerja. Film-film era 80-an merupakan sketsa kehidupan penjahat-penjahat jalanan. Para pembuat film harus berkelit untuk membuat sketsa tersebut tanpa menjadikannya sosok jahat sebagai pahlawan. Mereka selalu berusaha mendefinisikan, menjabarkan penyebab-penyebab psikologis kenapa orang menjadi penjahat. Sebaliknya, hal serupa dilakukan oleh pihak pemerintah sendiri. Agenda kekuasaan merambah masuk ke produksi film, bukan hanya sampai di aksi penyensoran. Beberapa karya komisi pun diproduksi, seperti film Janur Kuning yang disutradarai Alam Rangga Sutrawijaya pada tahun 1979. Film ini mengonstruksi penggambaran Soeharto sebagai pahlawan pada peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Film Serangan Fajar yang disutradarai oleh Arifin Senur pada tahun 1981 yang menggambarkan Soeharto sebagai pahlawan revolusi Indonesia. Yang tercanggih adalah film Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI yang juga disutradarai oleh Arifin Senur pada 1984. Ini adalah film propaganda Orde Baru yang memanipulasi sejarah dan mengkultuskan peran Soeharto. Pada tahun 1998, 4 bulan setelah runtuhnya Orde Baru, Menteri Penerangan Yunus Yosvia menyatakan bahwa ketiga film ini tidak lagi menjadi tontonan wajib karena alasan-alasan tersebut di atas. Sejarah kedatangan modernisme di Indonesia melalui tangan kolonialisme membuat kita memperoleh konsep tersebut dalam bentuk yang tidak utuh. Dalam skena sinema Indonesia, kehadiran sang teknologi bisa dibilang mendahului sang ide tentang modernisme itu sendiri. Maka sulit menemukan estetika ajek dalam sinema Indonesia. Pengedepanan produksi penceritaan yang diulang-alik dalam versi yang berbeda-beda, paling hanya disesuaikan dengan zaman dan perkembangan teknologi, tetap tidak menyentuh aspek lainnya dalam kompleksitas sinema. Maka kita mungkin harus mengapresiasi unsur sastraik, sebuah kekuatan yang lebih hadir dalam budaya Indonesia yang bisa meningkatkan mutu sinema Indonesia. Para pekerja perfilman yang memiliki kesadaran atau bahkan bersinggungan langsung dengan dunia sastra lebih mungkin memiliki kemampuan untuk menghasilkan film yang lebih kompleks secara estetik. Dari perjalanan sketsa-sketsa yang dari tadi bergulir, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti sejenak di tahun 1986. Di mana ada sebuah film yang nampaknya cukup sublim dalam memberikan gambaran dengan bahasa sastraik untuk merangkum hasrat pendefinisian faktor determinan kejahatan yang menjadi karakter Bromo Corah di Indonesia. Sastra menyusup dengan ringan, jenaka, dan cerdik dalam susunan gambar, membangun sebuah kemasan utuh tentang imajinasi kehidupan ideal berbangsa. Hanya imajinasi, sebuah fiksi.
Naga Bonar yang disutradarai oleh M. Terry Schaff dan skenario-nya ditulis oleh Asrul Sani, seorang sastrawan sekaligus sutradara film dan salah satu pelopor sastrawan angkatan 45. Orkestra aransiran Franky Raden dan dari lagu Mariam Tomo tampaknya khusus dipilih sebagai latar secara menyeluruh sepanjang film. Lagu ini berasal dari Sumatera Utara, lokasi yang juga menjadi latar lokasi film Naga Bonar, berlirik mengenai semangat putra-putri Batak mengusir penjajah dari tanah mereka dengan menggunakan meriam bambu selayaknya senapan mesin. Semua ini memang sudah diperkirakan. Pemerintah Indonesia akan melakukan proses di mana tentara Belanda membuntuti tentara Serikat yang mendarat, lalu mulai melakukan provokasi. Rakyat mengadakan perlawanan. Siapa saja yang sehat dan kuat, bersenjatakan apa saja, maju ke garis depan dengan tekad merdeka atau mati. Sementara itu, di garis belakang diadakan memutuskan bersama mata-mata musuh dan pengkhianat. Dr. Zuli, seorang dokter yang terkenal, dianggap sebagai seorang pengkhianat. Pasukan rakyat yang dipimpin oleh Maria telah mendukung rumah dokter itu, tapi dokter itu telah melarikan diri. Nah, iya, ini dia, itu. Bukti Zuli itu betul-betul mata-mata berada. Nah, Bang Mariam, gambarnya apa? Anak perempuannya mana? Gak ada, Bang. Udah ya? Gak ada juga, Bang. Nih. Siaran radio tentang aktualisasi plot dan kemudian selanjutnya dijadikan narasi film menunjukkan kefiksian film ini, alias mengelabukan sejarah. Ini bisa kita lihat sebagai sebuah aksi berkelit dalam produksi sinema di tengah aturan ketat konstruksi sejarah yang dimanapun, kapanpun dikuasai oleh otoritas. Yang lebih berada, Jenderal, nah itulah Jenderal Naga Bonar. Tapi coba kau jadi juru bicara mas. Setuju. Bangunan makanya kolonel. Setuju. Mario makanya lem kolonel. Setuju. Kalau aku mayor saja lah cukup. Setuju. Tapi beras masuk dalam urusanku. Setuju. Urusan makan selesai. Belum. Udah boleh lah. Soal Sinjang ini akan sulit. Sebab selama ini tugasnya hanya tugas pribadi, membawa barangku, mencabut pedang. Sudah, obat saja. Setuju. Tanda pangan sudah disiapkan. Nanti kita rapat untuk menghadapi perundingan. Rapat saya tunggu. Penggambaran melalui dialog tentang bagaimana kekacauan peran-peran pada masa revolusi tergambar dalam ketidakjelasan pangkat yang berlaku dan itu terus berlangsung dalam pemerintahan pasca revolusi bahkan tersisa hingga kini. Contohnya, sebagaimana telah umum diketahui, sebagian besar mantan tentara kerajaan Hindia Belanda memegang peranan penting dalam kemiliteran Indonesia setelah usai masa revolusi. Dan tidak sedikit mantan tentara rakyat yang berjuang dalam perang revolusi kemerdekaan menjadi ampas sistem dan harus terombang-ambing dalam gelombang politik bangsa muda yang fluktuatif ini. Mantan pencopet yang menjadi jenderal melakukan triknya saat berunding dengan pihak musuh. Karena kepolosannya, si pejuang relawan yang buta huruf di situ
Pakai buta. Nenek. Nee, ja. Dat is onmogelijk. Tijdens onze veldkeuken toch installeren, hè? Zeker, major. Tidak mungkin, generaal. Di sana tempat tentara kerajaan. En di sana ada dapur. Ya. Gelukkig. Ja, met inzicht. Maaf tadi. Mantan pencopet yang menjadi jenderal melakukan triknya saat berunding dengan pihak musuh. Karena kepolosannya, si pejuang relawan yang buta huruf dan buta membaca peta ini justru melakukan aksi mengelabui musuh yang ingin tahu posisi markas mereka. Susunan ini menggambarkan sebuah bentuk perlawanan lemah dan licik dari pihak lemah menjadi setara. Teman lama sesama pencopet yang kini sama-sama menjadi jenderal berseteru memperebutkan kekasih. Sebuah tarung internal di pihak yang sama dalam masa memerangi musuh bersama. Dalam scene ini kita bisa melihat krisis cemen yang bisa menghancurkan. Pertarungan tidak terpuji digantikan dengan humor trik pencopet untuk berkelip dari kenyataan. Di sini langgam sastra berkelip mengalterasi adegan. Sebuah moda produksi film berkelip untuk menyembunyikan kritiknya terhadap kebobrokan mental sebuah sistem. Semuanya akan diatur, semuanya akan diterapkan. Disiplin akan diterapkan keras. Dan pangkat-pangkat akan diteliti kembali. Yang pantas jadi prajurit dikembalikan jadi prajurit, biarpun sekarang pangkatnya kapten atau sersang. Tapi kalau boleh saya bicara, kalau begini terus, maju tidak, mundur tidak, tak tahan juga Pak. Maka pemerintah kita punya pertimbangan sendiri, dan kita semua harus patuh. Dalam scene ini kita memang harus membaca ide sepenuhnya dengan bergantung pada dialog. Sambil mengabaikan ritual makan durian yang sangat khas dalam tradisi Batak, terjelaskanlah peraturan tentang pendisiplinan sistem ketentaraan pasca revolusi.
Bayang-bayang menjadi figur terbuang mengkhawatirkan bagi Naga Bonar yang akan kehilangan identitasnya setelah perang. Ini sekedar ilustrasi yang menjabarkan bagaimana dimulainya posisi luar sistem yang dialami Bromocora pada masa awal Republik. Berkata, Naga Bonar, kau tak bisa jadi perampok. Kau mencoba saja, main kecil-kecil saja lah. Nah, sudah ini juga menjadi. Ya jadi seniman lah. Tak saya kira kau bisa juga main gitar. Sedikit-sedikit lah. Menyanyi juga bisa. Banyak juga ya kau bisa. Apa lagi? Ya mencopet lah. Nanti suatu hari perang akan selesai dan kita akan menang. Kita? Ya, Siapa kita? kau, aku. Nanti keadaan akan menjadi lain. Apa cita-citamu? Apa perlu pikirkan itu? Perlu. Mau jadi apa kau? Ya, ada juga kutimbang-timbang. Karena mak sudah betul-betul malu aku jadi copet. Jadi aku pikir-pikir, biar mak panggil aja jadi polisi lah. Tapi, ku pikir pula, kalau aku jadi polisi, nanti orang bilang pencopet jadi polisi. Dan salah-salah bicara, nanti orang bilang polisi jadi pencopet. Kalau sudah begitu, bukan mas saya lagi yang marah, tapi polisi juga marah. Masuk penjara lah awak. Melalui kedua klip tersebut, lagi-lagi dengan mengandalkan dialog, Bromocora mengungkapkan jati dirinya. Cita-cita revolusi adalah sebuah perubahan radikal dalam sistem sosial. Perjuangan tentunya dilakukan dengan semangat karena meyakini perubahan itu. Naga Bonar memberi kilasan posisi luar sistem yang sudah dialami masyarakat dalam otoritas politik yang berbeda sebelumnya. Dengan gembira dan jenaka, sang Bromocora mengklaim dirinya sebagai seniman. Namun, tak ada peluang yang bisa dibayangkan, hanya imajinasi, hanya fiksi. That's it. Daar is de secretaris Kiel weer. Chef, kapitein. Ja, Leo. Roep de corporaal Pieter zien. Corporaal Pieter! Corporaal Pieters. Ja, Leo. Kamu bilang itu Naga Bonar sudah mati. Sudah, Leo. Betul, Leo. Saya sudah tembak dia 1 kali mampus. Mampus? Betul, Leo. Mampus ya? Oh, kenapa, Leo? Kamu bilang dia sendiri. Bonar? Naga Bonar, betul. Pada suatu masa di mana sistem melegitimasi posisi ampas-ampasnya dengan sebuah nama, pada saat itu pula nama itu menjadi dan berlipat ganda. Dia akan membentuk estetikanya sendiri dan akan mengalir mengikuti arus sistemnya. Jika kita membayangkan aspek estetik dalam Bromocora, dia akan membicarakan hal yang paling lokal dari dirinya. Terima kasih.